Bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Itu kan kita kembali lagi ya, kayak jumpa lagi di online. Masih kita online ya. Iya kakak. Ya, tapi biar juga online kakak tetap Sukacita, tetap kakak. sukacita, tetap semangat ya kakak ya. Iya, jadi untuk minggu ini nanti adik-adik akan ditemani Kak Linda, Kalian. ada juga nanti kakak Nova, ada juga nanti ya kakak Eva juga nanti. Jadi ketemu semua dengan guru-guru ya, dengan guru sekolah minggunya. Nah, yang organis kita kak, Amang Situa PPM Simanjunta. iya. Nanti yang Maragenda, Amang Situa G Simantupa. iya. Jadi untuk bawa firman hari ini, Inang Diakones. Elvina Murusinaga. Iya. Jadi adik-adik di rumah siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan bukunya, Alkitabnya, kita akan masuk ibadah kak ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu kak. Kali ini doanya dipimpin oleh teman kita Gilbert Paulus. Oke, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di sini kami anak-anakmu akan memulai ibadah. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Berkati juga Inang Diakonis, Amang Sintua Simatupang, dan kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Gilbert. Iya, kita kembali memuji Tuhan kak ya. Dari Kidung Jemaat 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Yuk adik-adik di rumah kita bangkit berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya-Mu memulihkan kembali hubungan kami dengan Allah. Sertailah kami selalu dengan Roh-Mu, biarlah Roh-Mu tetap tinggal dalam hati kami, agar Dia selalu mengingatkan kami akan penderitaan-Mu, memukul dosa kami dan membawa kami kembali kepada Allah. Biarlah pengampunan yang Engkau anugerahkan mendorong kami menyesali dosa-dosa kami dan bertobat. Ya Kristus, kami selalu bersyukur kepadamu dan berjanji setia mengikuti Engkau sampai mati. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-6 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah
Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Taurat, sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kakak guru sekolah minggu bersama dengan pengurus seksi sekolah minggu. ya itu pengurus yang baru Baru yang sudah dari terpilih 2022 sampai ya, 2024 yang terbaru. Kita akan saksikan melalui video kolaborasi berikut ini. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Psalmen pasal yang ke-59 ayatnya yang ke-18. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 1 melalui video berikut ini. Psalmen 50 ayat 10 endelnukku mako ale pargogokku ai debata do partano batoanku debata para siroha di au. Psalmen 50 ayat 10 endelnukku mako ale pargogokku ai debata do partano batoanku debata para siroha di au. Psalmen 50 ayat 10 Hende menuku maho ale pergugukku ay debata partano batuaku debata para siroa diau ende no ma aneh pagagako ai ibata do patano bato sako ibata parasi tuha diau. Sama-sama mengucapkan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian, lagunya apa kakak? Ngejoloni Tuhanku. Ya, dari buku ND 222. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara yang orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Ya, kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu berikut ini. Iya, adik-adik di rumah perhatiannya ya, ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan ya kakak ya. Iya, yang pertama itu mulai minggu depan yaitu 10 April ya tahun 2022 ibadah sekolah minggu akan dibuka. Jadi rencananya tanggal 3 April ini terakhir ya kak ya. Berarti kita akan tatap muka. Aku rindu. Kira-kira gimana nanti ya pertemuan kita ya? Nantilah kita bayangkan. Iya, nanti kita bayangkan sama-sama ya bagaimana pertemuan dengan anak-anak setelah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun kita tidak bertemu, kita bertemu secara online ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya kakak ya. Minggu 10 April nanti kita akan beribadah secara tatap muka. Jadi nanti akan ibadahnya di sini ya kak ya, dengan tetap melaksanakan prokesnya tetap ya. Walaupun adik-adik yang sudah divaksin, apalagi yang tidak divaksin, tetap harus prokes ya. Kalau tidak bisa melaksanakan prokes yang dianjurkan oleh kakak guru sekolah minggu, minta maaf, kami tidak persilahkan masuk di ruang ibadah, lebih bagus pulang ya kakak ya. Karena walaupun divaksin, walaupun kita sudah tatap muka, kita jangan kendor ya, kita tidak boleh lengah ya. Jadi ingat, harus tetap melaksanakan prokes ya, itu ya kakak ya. Iya. Terus yang kedua kak? Ya, yang kedua seperti biasa buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 28 Maret sampai 3 April, antara lain ada cuma satu ya? Iya, ada teman kita Rosevi Tambunan. Ada Rosevi Tambunan ya. Dan Untuk siapa tahu ada lagi adik-adik yang tidak kami sebutkan namanya, padahal berulang tahun dalam minggu ini. Iya. Kami kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Iya. Terus yang selanjutnya ayat hafalan kita untuk tanggal 10 ini untuk semua dari Horong 1 sampai Horong 4 itu ada di Sada Musa Sada ayat 27. Jadi nanti pada saat kita ibadah tatap muka, nanti adik-adik yang mau mengucapkan ayat hafalan secara langsung nanti maju ke depan begitu. Jadi makanya iya, seperti biasa, seperti sebelum COVID ya, 2 tahun lalu. Jadi sebelum COVID ini kan kita ayat hafalan di depan ya kak ya. Ya, jadi kita kembali. Mudah-mudahan Tuhan kehendaki ya pasti ya, karena rencana yang baik ya kak ya. Jadi tidak bagi horong lagi. Jadi untuk semua horong, Sada Musa Sada ayat 20 itu. Ya. Berikutnya. Terus yang selanjutnya, pemerintah tetap menggalakkan vaksin untuk seluruh Indonesia yang sudah memenuhi syarat ya, terkhusus untuk anak-anak umur dari 6 tahun ke atas itu wajib vaksin 1, vaksin 2. Kalau dewasa itu sudah ada vaksin ketiga, tapi khusus anak-anak masih vaksin 1 dan vaksin 2. Jadi buat adik-adik yang belum melaksanakan vaksin, ayo silahkan adik-adik sebelum tanggal 10 ya Kak ya, supaya nanti pada saat kita ITM-nya itu kita sukacita gitu ya. Oke. Selanjutnya Kak, Ya, tetap kita selalu mengingatkan protokol kesehatan, apalagi karena kita sudah mau tatap muka kan. Yang pertama seperti biasa mencuci tangan di air yang mengalir, pakai sabun. Kemudian pakai masker, ya lupa. Iya, pakai maskernya yang betul ya, yang betul pakai maskernya ya, menutupi hidung dan mulut, bukan menutupi dagu. Ya, menutupi dagu itu tali helm. Jadi kalau masker yang betul itu menutupi hidung dan mulut ya gitu. Menjaga jarak juga ya. Oh, seperti kakak Nova dikasih contoh betul, hidungnya dan mulutnya yang ditutup ya. Oke, selanjutnya menjaga jarak ya. Kemudian menghindari kerumunan. Iya, betul. Mengurangi mobilitas. Iya, mengurangi jalan-jalan dulu. Terus
Terus yang terutama juga jangan lupa juga kita tetap menjaga imun tubuh kita dengan Konsumsi makanan-makanan seimbang yang bergizi, yang bervitamin, istirahat yang cukup, jangan begadang. Terus jangan lupa tetap kita berdoa. Itu aja Kak ya. Adik-adik di rumah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Diakonis nanti. Tapi sebelumnya adik-adik kita siapkan hati kita naikkan dulu satu pujian dari buku Ende 110 di Topaho Doa. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita pada hari ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang senantiasa melingkupi kami hingga kami ya Tuhan anak-anak-Mu dapat beribadah dalam hari minggu ini ya Tuhan, dalam keadaan sukacita dan semangat yang baru. Sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan jaga hati dan pikiran kami sehingga kami ya Tuhan dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Bapa yang maha baik. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes. Inang percaya adik sekolah minggu pasti masih dalam semangat mengikuti ibadah online kita. Dan pastinya adik-adik sekolah minggu tidak sabar ya untuk bersama-sama kembali beribadah di gereja kita. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini kita dapat beribadah kembali. Adik-adik, cerita Alkitab kita pada hari Minggu ini, kita ambil Alkitabnya masing-masing, tertulis di dalam Kejadian 1 pasal 26 sampai kepada ayat yang ke-31. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Inang akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Sampai sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, cukup menarik ya cerita Alkitab kita pada hari Minggu ini, yakni bagaimana Allah menciptakan ataupun yang dikatakan penciptaan yang Allah lakukan di tengah-tengah dunia ini. Nah, ada hal yang luar biasa ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, mulai dari hari pertama sampai kepada hari yang ke-6, Dia menjadikan itu amatlah baik. Dan semua itu Dia jadikan menurut kehendak dan firman-Nya. Dan itulah yang menjadikan kita amat bersyukur memiliki Allah, karena Allah itu adalah Allah pencipta, adalah Allah yang luar biasa baik, yang memberikan segala yang kita butuhkan. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu, kalau Inang tanyakan bagaimana pertama-tama Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, mulai dari hari pertama sampai kepada hari yang ke-6, kalau Inang bertanya pastilah kalian bisa ya, hari pertama apa yang diciptakan Allah, hari kedua, ketiga, keempat, dan hari yang ke-6. Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Ayo, semua bisa ya, bisa itu dituliskan ya nanti setelah ibadah ini, coba diulang kembali pengetahuan Alkitabnya. Kalau kita boleh melihat dan membaca pada Kejadian 1 ini, pertama Allah menciptakan terang, hari kedua Dia menciptakan cakrawala, hari ketiga Dia menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan, hari keempat Dia menciptakan benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Dia menciptakan binatang di laut, di darat, dan serta burung-burung di udara. Hari ke-6 Dia menciptakan binatang-binatang liar dan manusia. Semua yang Tuhan ciptakan itu amatlah baik. Nah, itu mengapa Allah menciptakan segala sesuatu dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Itu kita boleh melihat bagaimana Allah itu adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kemudian Dia menciptakan kita manusia. Kalau dikatakan di ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ketika Allah menciptakan manusia, berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Karena apa? Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, atau yang sering dikatakan imago Dei. Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia yang akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang melata di atas bumi ini. Nah, kalau dikatakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita memiliki kesamaan dengan Allah. Kita adalah anak-anaknya, manusia yang dikasihinya, yang memiliki akal dan pikiran. Dan Tuhan memberikan sebuah kuasa bagi kita untuk menguasai segala ciptaan yang telah Ia ciptakan bagi kita. Tadi kita boleh melihat sebelumnya Allah telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, burung-burung di udara, binatang melata, dan lain sebagainya. Apa tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia?
manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang memiliki akal dan pikiran. Berarti sifatnya sama dengan Allah. Nah, kita lihat apa? Tuhan mengatakan Allah menciptakan manusia itu, diciptakannya lah dia laki-laki dan perempuan, dan Allah memberkati mereka. Setelah Allah memberkati, Tuhan mengatakan agar manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, bertambah banyak itu bisa kita lihat ya dari Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah. Melalui mereka bertambah banyaklah manusia hingga ada kita pada saat ini. Tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu apa? Tuhan mengatakan penuhilah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Berarti Tuhan memberikan sebuah tugas yang amat besar bagi kita. Karena apa? Karena kita itu mendapatkan mandat ataupun mendapatkan tugas yang luar biasa yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Nah, kalau kita lihat bagaimana Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita, lihatlah udara, laut, tumbuh-tumbuhan, binatang yang luar biasa Tuhan ciptakan bagi kita. Semua itu dapat dikuasai oleh manusia. Karena apa? Kita diberikan akal dan pikiran. Nah, tetapi ada hal yang penting bagi kita adik-adik sekolah minggu. Sekalipun Tuhan memberikan bagi kita sebuah perintah untuk menguasai, tetapi kita harus memelihara segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan bagi kita ya. Nah, tadi di ayat 28 itu dikatakan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah. Kalau kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, binatang dan segala tumbuh-tumbuhan yang telah Tuhan ciptakan, tetapi kita tidak boleh menjadi manusia yang serakah, menjadi manusia yang suka-suka berbuat karena saya kan sudah diberikan hak, saya sudah diberikan sebuah kuasa untuk menaklukkan semua yang Tuhan ciptakan. Itu tidak baik. Tuhan mengajarkan kita, sekalipun kita diberikan sebuah perintah untuk menguasai dan menaklukkan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di bumi ini, tetapi kita wajib untuk memelihara dan menjaga keberlangsungannya agar tidak punah. Nah, apa itu adik-adik? Lihatlah sekarang sudah banyak hutan yang sudah terbakar. Karena apa? Manusia mengambil ataupun menebang pohon untuk dijual dan lain sebagainya. Lihatlah banjir di mana-mana akibat manusia tidak dapat menjaga alam ini. Banyak kotor yang kita lihat, tidak membuang sampah pada tempatnya. Hal itu dapat membuat kerusakan di bumi ini. Nah, apalagi kita lihat banyak sekarang binatang yang sudah punah. Apa binatang yang dilindungi oleh negara kita bahkan dunia ini? Kalau kita lihat ya, harimau itu adalah binatang yang dilindungi, badak, gajah dan lain sebagainya. Sekarang itu populasinya sudah semakin sedikit. Kenapa? Karena banyak manusia yang jahat membunuh binatang-binatang itu, binatang-binatang yang langka itu diperjualbelikan kulitnya dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Manusia menyalahgunakan perintah ini ketika Tuhan mengatakan kuasailah bumi. Nah, itu adalah perilaku yang tidak baik. Nah, jadi kalau anak-anak sekolah minggu, apa yang menjadi ciri ataupun apa yang bisa kita lakukan agar kita dapat menjaga ciptaan Tuhan yang telah Ia berikan bagi kita? Karena kita adalah segambar dan serupa dengan Dia, berarti kita memiliki kesamaan seperti sifat Allah, yang tidak tamak, yang tidak rakus, yang harus berbuat baik terhadap alam ciptaan dan lingkungan sekitar kita. Apa coba? Adik-adik sekolah minggu tidak perlu melakukan hal yang besar. Contohnya, Inang kan harimau sudah semakin sedikit di dunia ini, atau badak, gajah sudah sedikit. Aku mau jaga badak lah, aku mau jaga harimau lah. Mana bisa ya, masih kecil ya. Nah, tapi bagaimana adik-adik sekolah minggu bisa melakukan hal yang kecil? Apa? Yang pertama apa? Jangan buang sampahmu sembarangan.
Coba kalau kau makan permen, kau buang itu sampah permenmu. Sampah permen itu kan plastik, tidak dapat diurai oleh tanah. Itu akan merusak tanah, jadi tanah itu tidak subur, tidak dapat lagi tumbuh lagi tumbuh-tumbuhan yang lain. Atau bisa jadi nanti akan, kalau semakin banyak orang tidak membuang sampah sembarangan, bisa akan menjadi bencana, banjir dan lain sebagainya. Jadi adik-adik sekolah minggu, biasakan dirimu membuang sampah pada tempatnya. Apalagi adik-adik sekolah minggu, ayo kalian adik-adik sekolah minggu harus bisa juga ya, kalau di sekolah pasti pernah melakukan penghijauannya. Ayo, kalau Inang tanya di rumahnya ada bunga apa tidak, mamanya buat tanaman apa tidak, ayo Inang mau lihat dulu. Bisa juga nanti itu jadi tugas dari kakak guru sekolah minggunya. Ayo, siapa di rumahnya yang ada tanamannya, bukan melulu harus bunga ya, tapi tanaman itu amat baik bagi kita, bisa membuat mata kita segar. Sebagai apa? Tumbuh-tumbuhan itu sebagai apa? Sumber oksigen bagi kita ya, sehingga kita bernapas dengan baik karena udaranya bersih. Itu juga salah satu langkah bagi kita anak-anak sekolah minggu untuk menjaga lingkungan. Apalagi anak-adik, nah agar kita mengurangi pemakaian energi. Karena apa? Energi yang kita pakai, listrik yang kita pakai ini, atau bahan bakar yang dipakai oleh kendaraan kita, mobil kita, itu diambil dari mana? Itu diambil dari alam. Maka kita harus hemat. Ayo adik-adik sekolah minggu, ayo kalau sudah terang, matikan lampunya ya, matikan lampunya, kurangi pemakaian listrik. Itu juga membuat kita hemat energi, menjaga bumi ini agar tetap baik. Nah, apalagi adik-adik sekolah minggu juga diminta agar tidak boros menggunakan apalagi air. Nah, coba kalau ada di sini mandi yang buang-buang air begitu, pakai secukupnya. Karena apa? Air itu kalau Inang kan dunia ini penuh dengan air, bukan. Kita sudah mengalami banyak kekeringan ya. Di sini kita bisa cukup-cukupan air. Di dunia di negara yang lain banyak orang yang menangis tidak bisa minum, tidak bisa tidak bisa mandi. Karena apa? Kekurangan air. Nah, jadi kita harus hemat. Itu adalah cara kita adik-adik sekolah minggu untuk menjaga alam yang telah Tuhan ciptakan begitu indah, begitu baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau Tuhan tadi katakan kepada kita, marilah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita, berarti kita manusia ini harus meniru Allah. Karena apa? Serupa, berarti kita harus sama seperti sifat Allah. Sifat Allah yang baik, sifat Allah yang memelihara, sifat Allah yang selalu memberikan pekerjaan yang baik di tengah dunia ini. Demikian juga dengan kita, agar anak-anak sekolah minggu nantinya kalau sudah semakin besar bisa nanti melihat kalau bumi ini masih baik-baik saja ya. Mudah-mudahan adik-adik sekolah minggu masih bisa melihat hutan yang tropis, bisa menghirup udara yang baik nanti ya 20 tahun atau 15 tahun yang kemudian. Itu adalah kerinduan kita ya, karena sekarang sudah pemanasan global ya, banyak orang yang tidak menjaga alam ini dengan baik. Maka sekarang, mulai sekarang ya, tadi apa yang Inang sebutkan tadi itu harus dipraktekkan di dalam kehidupannya masing-masing. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu di bumi ini amatlah baik, dan Tuhan menjadikan apa yang kami perlukan. Tuhan memberikan sebuah perintah bagi kami agar menguasai dan memenuhi bumi ini. Maka Tuhan, langkah kami yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, agar kami Tuhan dapat menjaga bumi yang telah Tuhan berikan ini dengan baik, dengan cara kami dari hal-hal yang kecil. Kami Tuhan percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami anak-anak sekolah minggu, agar kami juga turut serta Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak
membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan kami agar tetap bersih dan hijau. Dan kami juga Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap bersyukur karena Tuhan memberikan alam yang indah bagi kami, udara, sehingga kami ya Tuhan dapat hingga pada saat ini menikmati berkat Tuhan. Itulah anugerah yang tidak dapat kami hitungnya Tuhan. Engkau amatlah baik. Maka kami percaya Engkau akan mengajari kami mulai dari kami kecil sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan perbuatan baik bagi sekeliling kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa kepada seluruh teman-teman kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan umur yang panjang dan kesehatan. Kami juga Tuhan berdoa kepada teman-teman kami bila mana ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa bagi kami yang sementara duduk di dalam bangku sekolah, bila mana kami sedang mengikuti ujiannya Tuhan. Berkati kami, berikan kami hikmat, ajari kami ya Tuhan agar kami belajar dengan tekun, sehingga kami ya Tuhan dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Kami berdoa buat orang tua kami berdoa buat gereja kami, Tuhan berkati, dan kami juga Tuhan berdoa untuk kerinduan kami dapat beribadah di tengah-tengah gereja kami ini. Kiranya Tuhan itu dapat kami lakukan sehingga kami dapat bertemu dengan teman kami dalam keadaan sehat dan sukacita dan dapat bersekutu di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nang Diakones. Tapi sebelum kita berikan tugas, kita lihat dulu tugas minggu lalu. Apa tugasnya Kakak? Tugas minggu lalu membuat Kota Benteng ya, Iya, Kota Benteng Kakak ya. Nah, kita lihat tugas adik-adik melalui video. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi ada juga tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia harus
manusia itu menguasai ciptaan yang lain, tapi harus bertanggung jawab memelihara semuanya. Nah, untuk tugas minggu ini, tadi ada Nang Kones juga bilang punya peliharaan nggak di rumah, tanaman-tanaman ada nggak di rumah. Jadi kakak mau kasih tugas, foto bersama ciptaan Tuhan yang lain yang ada di rumah adik-adik. Contohnya ada, oh saya punya kucing peliharaan, oh saya punya tanaman bunga-bunga. Foto bersama ciptaan Tuhan yang lain yang ada di rumah adik-adik. Jangan di taman kota atau di mana, di rumah orang, harus di rumah masing-masing. Nah, situ ketahuan bahwa kita memelihara ciptaan Tuhan yang lain enggak. Jadi foto bersama, boleh hewan peliharaannya atau tanaman-tanaman atau ciptaan Tuhan yang lain apa? Terserah. Mau ada di daratan, ada pokoknya dari hari pertama dan sampai ke-6 itu kan Tuhan menciptakan langit dan bumi semua ya. Jadi kakak tunggu tugasnya, fotonya adik-adik bersama ciptaan Tuhan yang lain yang ada di rumah adik-adik. Foto, nggak foto lagi. Kita mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan kita ibadah di sekolah minggu, bawa fotonya ke sekolah minggu, ya. Kita bawa fotonya ke sekolah minggu, bila perlu di print. Nanti tahu di slide. Oh iya bisa, nanti ada slide sini ya. Nah kita boleh kirim foto WA, foto tugas bersama alam ciptaan Tuhan yang lain, kirim ke WA orang masing-masing. Nanti kakak akan tampilkan di slide ya. Karena kita mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan kita ibadah tatap muka ya. Ya kita nanti kakak akan tampilkan di slide. Kirim paling lambat hari Rabu jam 10. Ya, itu aja kakak ya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian dari mana kakak? Dari Bukende nomor 56 564 kelas Madohatta di Tuata di Batak. Ya. Nyanyi semua jadi ya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi Allah menciptakan saya.